Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada yang terhormat CEO Absolute Group Bapak Haji Sastro SH, kepada yang terhormat Direktur Absolute Services Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Suyarso, kepada yang terhormat Direktur Absolute Group Ibu Hajah Eka Sri Yulianti, Ibu Asri Insani dan Bapak Julian Rahmanto, serta yang kami muliakan guru kami Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Sekam. Marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita diizinkan untuk berkumpul dalam acara pengajian tanpa adanya halangan. Semoga pengajian kita sore hari ini dapat menambah ilmu dan wawasan kita sebagai bekal kehidupan di dunia dan juga di akhirat nanti. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya, dan pada kita semua sebagai umatnya. Hadirin yang saya hormati, sebelum kita memulai acara pengajian sore hari ini, alangkah baiknya kita bacakan terlebih dahulu Ummul Quran Suratul Fatihah. Al-Fatihah. Baik, kita akan masuk ke acara inti, yaitu tausiah yang akan disampaikan langsung oleh guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Asegaf LCMA dengan tema Hadis Arba'in. Pada Habib kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, setelah kita mendirikan sholat asar secara berjamaah, semoga semua yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kekurangannya dimaafkan dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan yang rutin kita lakukan di tempat yang kita cintai ini, yaitu pembacaan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, serta menjadi sebab dikabulkan semua hajat-hajat kita, dimudahkan segala urusan kita, diangkat segala kesulitan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Di hari ini kita akan membaca kembali satu hadis yang sangat-sangat singkat, hadis ke-12. Hari ini kita masuk ke hadis ke-12. Kalau di buku kita di halaman 24 dikatakan situ, qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi fid dharain amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i, dari kesempurnaan agama Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan apa yang bukan menjadi urusannya, dia meninggalkan apa yang tidak ada manfaatnya bagi dirinya. Rawahu,
Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan hadis ini sahih atau hasan li ghairihi. Nah, jadi hadis ini sangat singkat sekali. Kata Rasul, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari kesempurnaan agama seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat, apa yang tidak ada urusan dengan dirinya. Yang pertama, tentunya pelajaran sangat banyak dari hadis ini. Yang pertama, bahwa tentunya riwayat ini riwayat Abu Hurairah, dan Abu Hurairah ini sering kita ceritakan beliau, dan kita sudah sebutkan bahwa beliau ini termasuk sahabat yang terbanyak di dalam meriwayatkan hadis Nabi Muhammad, yaitu Abu Hurairah ini sahabat terbanyak dalam meriwayatkan hadis Rasulullah. Dan nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi Al-Yamani. Beliau meninggal pada tahun 60 Hijriah, ada yang mengatakan tahun 59 Hijriah. Dan kisah-kisah tentang beliau sangat luar biasa. Di antaranya salah satu kisah beliau itu salah satu sahabat yang sangat bakti sama orang tua. Ini Abu Hurairah. Ya, kita karena nanti ketemu lagi dengan Abu Hurairah, ketemu lagi, kita kutip satu-satu kisah tentang perawi hadis kita ini. Abu Hurairah ini orangnya sangat bakti. Dikatakan oleh para ulama, semua sahabat itu orangnya berbakti sama orang tua. Tapi yang paling berbakti ada beberapa sahabat seperti Al-Harith ibn Nu'man. Itu juga sahabat yang sangat berbakti. Nanti kita akan ceritakan kalau ketemu nama Harith ibn Nu'man. Kemudian juga ada Abu Hurairah, termasuk salah satu sahabat yang sangat berbakti. Abdullah bin Umar, cerita-cerita Abdullah bin Mas'ud, itu ada beberapa sahabat yang luar biasa cerita tentang baktinya. Di antaranya Abu Hurairah. Abu Hurairah ini setelah dia masuk Islam, dia menjadi orang yang ikut juga menyebar dakwah supaya orang juga masuk Islam. Tapi uniknya ibunya itu susah sekali masuk Islam. Sudah diajak dengan lemah lembut, nggak mau. Bahkan dirayu berbagai macam cara, tidak mau masuk Islam. Walaupun begitu, Abu Hurairah tetap, ibunya karena sudah usia lanjut, kalau makan disuapin sama dia, disuapin sama, walaupun dia belum Islam, sambil dia nyuapin, sambil ngerayu, ngajak supaya masuk Islam, nggak mau juga. Sudah, kalau bahasa kita, udah Abu Hurairah ini menjadikan ibunya sebagai raja, sebagai ratu yang luar biasa. Akhirnya sekali waktu dia sudah ajak, ternyata ibunya pegel, ibunya marah. Kata ibunya, sudah, jangan ngajak-ngajak ibu untuk masuk Islam. Ibu tidak bakalan mau masuk Islam. Ibu tidak bakal mau ikut Nabi Muhammad. Abu Hurairah dengar kalimat itu sedih sekali dan nangis. Akhirnya dia pergi ninggalin ibunya. Untuk kemana? Ketemu Rasulullah SAW. Ketemu dengan Rasul dalam keadaan menangis luar biasa. Abu Hurairah sedih, nangis sedih karena ibunya tidak mau masuk Islam, bahkan melarang dia untuk dakwah lagi, untuk ngajak dia. Kalau kemarin dia tidak mau, tapi belum dilarang sehingga dia terus Nah kalau sudah dilarang, dia mau langgar, dia bakti sama orang tua. Akhirnya ngadu, ya Rasulullah, tolong doakan. Kenapa? Ibuku diceritakan begini-begini, sampai tadi saya sudah dilarang untuk berbicara tentang keislaman, dilarang ngajak beliau. Tolong doakan biar ibu saya dapat petunjuk supaya masuk Islam. Nabi ngangkat tangan sambil mengatakan, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Dengar begitu, langsung Abu Hurairah pulang. Lagi pulang, belum sampai ke rumahnya, ibunya teriak dari dalam rumah karena ibunya ngedengar suara sendalnya Abu Hurairah. Ala makani, diam, jangan masuk dulu, kata Umi. Dari kata ibu, jangan masuk dulu. Mendengar begitu Abu Hurairah dia tegang juga nih, ngomel lagi nih, tadi keluar dia galak nih, nggak boleh bicara tentang Islam. Sekarang disuruh diam. Ternyata ibunya di dalam itu mandi, bersih-bersih, terus pakai baju yang rapi. Dalam riwayat belum sempat pakai khimar, belum sempat pakai jilbabnya. Sambil keluar, dipegang jilbab, buru-buru dibuka pintu, Abu Hurairah sudah depan pintu. Langsung nggak pakai ngomong, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Subhanallah. Belum lagi bicara Abu Hurairah sudah masuk Islam. Jadi ibunya ini masuk Islam berkat doanya Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi tidak langsung berdoa, sebelumnya dibiarkan Abu Hurairah
ikhtiar, berusaha, baru Rasulullah ngangkat tangan, Allahumma hdi umma Abi Hurairah, ya Allah berikan hidayah. Inilah salah satu dalil bahwa kita boleh mendoakan orang-orang yang non muslim supaya mereka dapat apa? Hidayah. Bukan doa ampunan, kalau ampunan tidak bisa, tapi doa supaya dapat hidayah diperbolehkan. Akhirnya begitu gembiranya Abu Hurairah, nangis dia. Yang tadi nangis juga diomelin, sekarang nangis gembira, balik lagi ke Rasulullah, nangis lagi ke Rasul. Akhirnya Rasulullah bilang, apaan lagi nih nangis? Dia bilang apa? Ya Rasulullah, nangis pertama datang ke sini karena sedih. Tapi hari ini, saat ini aku datang nangis karena apa? Karena gembira. Jadi ternyata nangis itu apa? Bisa juga karena sedih, boleh juga karena gembira. Itu akhirnya ada pakar-pakar di dalam bab ini menyelidiki apa sih perbedaannya, apakah air matanya beda. Ada yang bilang beda air matanya, kalau sedih sama kalau girang itu beda apa air mata. Jadi ini nangis tapi nangis gembira, tapi dia minta lagi, ya Rasulullah, setelah dia bersyukur karena sudah masuk Islam, tolong doakan ya Rasul. Doa apa lagi? Biar orang kalau ketemu saya dan ketemu ibu saya cinta, dan doakan saya dan ibu saya cinta kepada orang Islam. Jadi dia minta, ya Allah, doakan biar orang Islam cinta kepada kami, yaitu Abu Hurairah dan ibunya, dan doakan kami biar cinta kepada umat Islam. Nabi angkat tangan lagi, ya Allah, jangan kau biarkan seorang muslim yang mengenal Abu Hurairah dan ibunya kecuali mencintainya, dan jadikanlah Abu Hurairah dan ibunya cinta kepada orang Islam. Akhirnya giranglah Abu Hurairah dan kembali. Dan sejak saat itu, kata para ulama, orang Islam yang benar, yang suka, yang cinta sama Abu Hurairah menunjukkan Islamnya benar. Jadi kalau ada orang yang benci sama Abu Hurairah, perlu dipertanyakan apa? Keislaman. Ustaz, memang ada orang benci sama Abu Hurairah? Ada. Banyak, bukan banyak ya, artinya nggak sedikit juga yang benci sama Abu Hurairah. Sampai nuduh Abu Hurairah itu pendusta. Abu Hurairah itu dia bilang tukang buat hadis, karena dia terbanyak hadisnya dituduh. Abu Hurairah ini adalah orang yang melawan Nabi dan seterusnya. Sampai dikarang kitab yang nulisin tentang keburukan dan fitnah kepada Abu Hurairah. Akhirnya ada lagi kitab nongol lagi membantah tentang apa? Tuduhan kepada Abu Hurairah. Makanya ada kitab judulnya Aqlamul Hakidin, yaitu pena-pena orang pembenci kepada siapa? Kepada Abu Hurairah. Padahal Nabi sudah berdoa, ya Allah, jadikanlah orang yang beriman cinta kepada Abu Hurairah. Insya Allah kita termasuk yang mencintai Abu Hurairah, karena kecintaan kita sebagai tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak mungkin kita akan cinta sama Abu Hurairah ini kalau kita tidak kenal dengan Abu Hurairah. Alhamdulillah, di kesempatan kita di setiap Senin ba'dal asar kita membaca hadis, kita sering nyebut nama Abu Hurairah, dan kita akan ceritakan untuk menambah cinta kita kepada Abu Hurairah. Sampai di situ Abu Hurairah lebih lagi cinta sama ibunya, yang tadinya sebelum Islam dia sudah luar biasa, apalagi setelah Islam. Sampai riwayat itu Abu Hurairah kalau ibunya mau makan disuapin sama dia. Saat usia lanjut, dia yang mandiin, dia yang makain baju. Jadi dia yang betul-betul ngurus ibunya. Dan Abu Hurairah unik, setiap mau keluar atau setiap datang dari luar rumah. Jadi Abu Hurairah kalau mau pergi atau datang ke rumah, dia depan pintu rumah, di depan kamarnya uminya dulu, ibunya di kamar ini, Abu Hurairah di kamar ini. Setiap dia mau pergi atau pulang, dia nggak langsung ke kamar, tapi di depan pintu ibunya dulu, ketok-ketok, Assalamualaikum, ya walidati atau ya ummi, Assalamualaikum untuk kamu wahai ibuku. Terus dia bilang, Allahumma rahimakillah, semoga Allah menyayangimu wahai ibuku, kama rabbaitani saghira, sebagaimana engkau telah mendidikku di waktu kecil, semoga Allah menyayangimu wahai ibuku. Setiap mau keluar semua masuk ngomongnya begitu depan ibu. Kalau bahasa kita, Assalamualaikum wahai ibu, semoga Allah menyayangimu sebagaimana engkau menyayangiku di waktu kecil.
Ibunya selalu jawab, Waalaikumsalam ya bunayya. Salam juga untukmu wahai anakku. Semoga Allah menyayangimu sebagaimana engkau telah berbakti kepadaku di masa tuaku. Setiap keluar masuk ke rumah selalu ngomong begitu. Intinya kata ulama, Abu Hurairah itu nggak mau keluar rumah sebelum minta ridho ibunya. Ibu, aku mau keluar, tolong ridhoi saya, doakan saya. Kalau dia masuk, nggak mau masuk ke kamarnya kecuali ketemu ibunya dulu, minta ridhonya orang tua. Itulah Abu Hurairah. Nah, ini merupakan pelajaran untuk kita. Usahakan jangan sampai tidak pernah keluar dari mulut ibu kita kalau kita dapat ridho mereka. Makanya kata para ulama, siapa yang meninggal orang tuanya atau dirinya dan orang tuanya sudah mengatakan aku ridho kepadamu, maka pasti orang itu dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah pernah bilang dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As riwayat 5 Mutirmidzi dengan sanad yang hasan, ridhullah fi ridha al-walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridho orang tua. Ya Allah, ini luar biasa. Kalau kita ngandalkan amal, kayaknya amal kita bisa dihitunglah dengan jari. Kalau ngandalkan sholat kita, berapa kali kita sholat takbir, tapi pikiran kita kemana-mana. Kalau kita mau mengandalkan ibadah sedikit, tapi yang paling kita andalkan selain cinta sama Rasul juga ridho orang tua. Maka kalau yang masih punya orang tua, jaga mereka. Jangan sampai mereka meninggal kecuali sudah mengucapkan aku ridho sama kamu. Wah, itu luar biasa. Karena ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Oleh karena ini pelajaran dari Abu Hurairah. Abu Hurairah setiap hari dia harus dengar kata-kata ridho dari orang tua. Setiap hari dia tidak mau keluar kecuali ibunya sudah suka sama dia, menunjukkan dia suka. Rahimakallah, kata ibunya, semoga Allah menyayangimu wahai anakku sebagaimana engkau telah berbakti kepadaku di masa tuaku. Engkau urus aku, engkau suapi aku, engkau mandikan aku ridho kepadamu. Subhanallah. Itu Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah setiap hari ingin mendengar kata-kata ridho dari orang tua, kita mungkin tidak bisa kayak Abu Hurairah. Paling tidak mereka tidak meninggal kecuali mereka sudah mengucapkan kalimat ridho kepada kita. Insya Allah orang tua kita semuanya meridhoi kita semuanya. Insya Allah Allah jadikan kita semua anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Dan kita selalu memohon kepada Allah semoga anak-anak kita semuanya menjadi anak yang berbakti sama kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Inilah Abu Hurairah. Nanti masih banyak penggalan-penggalan cerita tentang Abu Hurairah. Masih banyak hadis-hadis yang berbicara tentang Abu Hurairah. Kemudian kata Abu Hurairah di hadis ini, Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dikatakan min di situ arti bahasa Arab itu dari. Min husni dari kebaikan, dari keindahan. Min di sini kata ulama litab'id. Litab'id itu maksudnya sebagian, enggak semuanya. Jadi min husni islamil mar'i dari salah satu amal keindahan agama seseorang. Jadi tidak semua, tapi min di sini maksudnya masih banyak amalan lain. Tapi salah satu ciri bagusnya agama orang. Kita bisa lihat ini orang agamanya bagus apa tidak. Kita lihat agamanya baik apa tidak. Ini orang menjalankan Islamnya bagus apa enggak. Ini orang bertakwa apa tidak. Ketahuan dari mana ini dia. Min husni islamil mar'i. Dari keindahan agama seseorang. Yang pertama di sini disebutkan tarkuhu ma la ya'ni. Dia meninggalkan apa yang tidak ada manfaat. Yang pertama, tarkuhu ma la ya'ni bisa diterjemahkan dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada urusan dengan dirinya. Nah, di sini para ulama menjelaskan salah satu tanda orang itu bertakwa. Yang pertama, dia tidak melakukan sesuatu kecuali ada manfaatnya. Baik manfaat dunia atau manfaat akhirat. Jadi orang yang takwa, dia tidak akan mau membuang waktu tanpa ada mendapatkan manfaat. Di situ manfaat apa? Manfaat dunia atau manfaat akhirat. Orang yang bertakwa nggak mau tuh duduk bengong 2 jam. Oh, mau ngapain Pak? Kalau bengongnya mikir bagus. Kan ada juga orang bengong mikirin apa? Nah, itu manfaat itu, mikir. Tapi kalau bengong aja, ini sesuatu yang tidak apa, orang yang bertakwa nggak mau tuh begitu. Atau kalau zaman sekarang, ya mau main game. Gamenya main apa?
tahu game-game yang macam-macam itu ya. Iya, game online yang nggak ada manfaatnya. Wajib. Oh, kacamata tebal, kirain baca buku kali. Ternyata ini bukan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa akan nyesel, ya Allah. Dari zuhur sampai asar saya main game. Orang yang bertakwa tidak akan mau. Apa manfaatnya? Nah, itu dia orang yang bertakwa itu kata Rasul, dia tidak akan membuang waktu sia-sia. Tapi kalau dia ngetik karena kerjaan kantor, itu orang bertakwa. Waktunya terbuang tapi menimbulkan manfaat. Atau dia bikin apa nih? Dia main komputer, buat konten-konten yang mengandung Islam atau mengandung manfaat dunia, boleh. Artinya sesuatu yang dilakukan itu ada manfaat. Manfaat di sini bukan urusan akhirat saja, tapi urusan dunia. Kata Rasulullah, kalau memang ketakwaan kamu bagus, kamu tidak akan menyia-nyiakan waktumu untuk sesuatu yang tidak ada manfaat. Makanya dalam Al-Quran apa? Fa'idha faragta fansab. Kalau kamu selesai mengerjakan sesuatu pekerjaan, fansab, cari pekerjaan lain lagi. Jangan dibuang waktumu dalam keadaan apa? Sia-sia, tidak ada faedahnya. Subhanallah, itu luar biasa. Makanya dalam Al-Quran Allah bilang, wal asri, demi masa, demi waktu. Waktu itu dalam Islam sangat berharga. Kalau orang sono bilangnya time is apa? Money. Duit aja ukurannya. Waktu adalah uang. Oh, kalau Islam enggak. Waktu bukan uang. Al-waktu kasayf. In lam taqta'uhu qata'a. Kata Rasul, kata para orang-orang Arab suka bilang apa? Waktu itu bagaikan pedang. Jika kau tidak gunakan dengan baik, kau akan ditebas dengan pedang itu. Artinya ibarat orang lagi perang megang pedang. Kalau engkau nggak gunakan dengan baik, engkau akan ditebas. Engkau akan rugi dengan waktu tadi. Subhanallah. Makanya luar biasa. Ciri orang yang bertakwa yang pertama adalah dia tidak akan membuang waktunya tanpa sesuatu yang baik. Jadi nanti di surga banyak orang-orang ahli surga nyesel. Ini bukan nggak masuk surga, masuk surga nyesel. Kenapa nyeselnya? Ketika nanti diputar memori ingatan oleh Allah, nanti kita ini semua memorinya kuat semua. Kalau di hari kiamat hilang tuh ya, lupa ya. Kalau di dunia lupa mulu deh, janji lupa lagi, lupa mulu. Lupa aja banyak, mungkin karena banyak pikiran kali, lupa terus. Tapi nanti di akhirat nggak ada yang lupa, semuanya ingat. Nanti malaikat bilang, Pak, bukankah dulu kamu begini-begini? Saya lupa. Oh, nggak ada urusan, nggak ada, kamu nggak lupa, bohongan tuh nggak ada. Di kuburan nggak ada yang lupa, kamu pasti ingat. Iya, saya melakukan itu. Bukankah kamu dulu nipu fulan? Iya. Bukan kamu dulu pernah berbuat baik dengan fulan? Iya. Itu semua. Bahkan seandainya kita misalkan berhaji di Arafah, itu kan jutaan orang berkumpul. Lalu kita waktu itu kepanasan, misalkan tendanya kejauhan, panas atau kehausan. Tiba-tiba ada orang datang, tahu dari negara mana itu, ngasih kita minum 1 botol, 1 air. Udah selesai. Pulang Arafah, pulang haji nggak ketemu lagi sama orang itu. Sampai mati nggak ketemu lagi. Orang dia datangnya dari Maghrib, dari apa? Negara Maghrib, dari Maroko, jauh banget udah nggak ketemu sama kita. Ketemu meninggal. Nanti di yaumil qiyamah bakal dipertemukan dengan orang itu. Lalu orang itu akan bilang, bukankah dulu kamu kehausan di Arafah saya kasih minum? Kita nggak bilang, yang mana ya? Tahun berapa kamu? Nggak ada yang begitu. Oh iya benar, itu langsung ingat. Jadi tidak, makanya kata Rasul, kata Allah, kamu kalau melakukan kebaikan walaupun nggak dicatat, nggak bakalan terlupa nanti di yaumil qiyamah. Bahkan maaf, hal yang paling kecil, kita mustaklim nih, sepatu kita rapi, kita sudah taruh sendal. Ada yang iseng, diacak-acak sama dia. Sendal yang satu taruh sono, satu taruh sini, biar kita pusing pulangnya. Kan ada juga yang iseng begitu tuh modelnya. Orang biar kita udah bagus-bagus rapiin, biar pulangnya enak, dia pulang kemana? Dikerjain. Akhirnya kita pegang, siapa nih, udah selesai. Nanti dia yaumil qiyamah ketemu sama dia. Ketemu. Bukankah kamu dulu yang ngacak-ngacak sendal saya? Itu jangan dibilang wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kecil kan, cuman mindahin. Itu dzarrah tetap kelihatan. Itu akan lihat. Dulu kamu bikin puyeng jamaah, ngaji kagak, ngacak-ngacak sendal, iya itu ada itu. Itu bakal kena. Jangan dibilang, oh nggak bakal tahu, aman.
bukankah dulu engkau yang membuat sendalku taruh terpisah sehingga aku jadi pusing juga keluar, mesti saya cepat jadi lambat gara-gara kamu. Dia bilang, enggak, saya nggak bisa. Dia akan teringat semuanya, memorinya kuat. Subhanallah. Maka di penduduk surga banyak ada orang yang nyesel ketika dia teringat. Ingatnya apa? Waktu dulu di surga lagi duduk, ya Allah, saya nyesel. Astagfirullah, nyesel kenapa? Dulu pernah 2 jam bengong aja nggak ngapain, tidak maksiat, tidak ibadah. Itu kan nggak dosa, mubah. Nyesel. Membuang waktu yang tidak mengandung manfaat, membuang waktu yang tidak mengandung dosa, mubah, hanya kosong begitu aja, nyesel. Apalagi maksiat, nggak maksiat nyesel. Dia akan nyesel, ya Allah, main game 5 jam, astagfirullah. Ada yang main catur 5 jam, dari isya sampai subuh, catur. Ya Allah, dia nyesel. Dia mungkin kalau lagi rekreasi, refreshing sekali-sekali bisa. Ini tiap malam, sejodoh di depan pos. 1 langkah 2 jam. Allah, subhanallah. Itu nanti di surga nggak dosa, enggak, karena pas subuh dia sholat. Sholat isya dia sholat, tapi sholat isya di rumah kewajibannya ke pos, main catur, menjelang subuh pulang. Nggak terlantar kewajibannya, nyesel, nangis. Kalau terlantar udah jelas nyeselnya bukan di surga, nyeselnya di mana? Neraka. Orang sholat lewat, isya lewat, subuh lewat, itu mah bukan di surga nyeselnya neraka. Ini surga, arti kewajibannya tidak terlantar, tapi dia akan menangis. Ya Allah, waktu saya terbuang. Ya Allah, ini semua ya bukan berarti tidak boleh main game, ya boleh, tetapi untuk apa? Mungkin kata orang apa? Refreshing apa, ngilangin stres, kerja terus ngadepin puyeng saya, boleh. Tapi kalau lebih banyak apa? Masa refreshingnya lebih banyak daripada kerjanya? Itu bukan refreshing, itu namanya. Namanya refreshing sekali-sekali. Sahabat dulu ada namanya ulama besar namanya Al-Imam Ibnu Katsir. Orangnya ahli kitab besar, dia punya guru Imam Ibnu Qayyim. Dia itu bilang apa? Kalau saya sedang malal, sedang jenuh ngaji, sedang jenuh baca kitab, kami datang ke kebun, kami tutup kitab kami ke pohon-pohon, di bawah pohon, di kebun. Ternyata itu untuk apa? Menghilangin penat, pusing, balik lagi. Karena di zaman Timur Tengah kan rekreasi cuma di bawah pohon. Di bawah pohon udah girang. Kalau di sini mah, oh, masya Allah, bisa kemana-mana. Ini kan kalau di sana cuma lewat kebun-kebun korma udah girang. Karena itu tempat yang kalau orang nuzah itu jalan-jalan rekreasi, cuman nggak ada itu air yang mengalir, suara burung susah gitu, no. Paling suara kambing. Karena kalau itu jarang, karena cukup di pohon-pohon begini udah sejuk. Kalau kita luar biasa. Jadi orang dulu juga ada jenuh, terus refreshing itu sekali-sekali, dan itu boleh. Itu istirahat untuk meningkatkan semangat baru lagi. Tapi kalau terbuang waktu terus tidak ada manfaatnya, kata Rasul, itu tanda tidak baiknya takwa dia. Kalau dia baik, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni, dia akan tinggalkan kerjaan-kerjaan yang tidak ada manfaat, baik manfaat dunia atau manfaat akhirat. Yang kedua, makna min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni, artinya dari kebaikan Islamnya seseorang meninggalkan apa yang bukan urusannya. Maksudnya apa? Yaitu yang bukan jadi urusan saya. Si fulan lagi ada masalah dengan fulan, saya nggak ikut campur, biar urusan dia. Itu tanda orang yang Islamnya baik. Kalau orang yang takwanya nggak baik, apa pengen tahu? Apa ini orang sekarang sebutnya apa? Kepo aja urusan orang. Emang ada apa? Itu modelnya, itu tanda orang yang nggak bagus takwa. Orang dikit-dikit dia pengen ikut. Kalau orang Arab suka disebut fudul. Fudul itu pengen tahu urusan orang. Kalau istilah sekarang kepo. Kalau fudul ingin menyelesaikan, itu bagus. Itu bukan fudul namanya, pengen membantu. Ini nggak pengen tahu doang, kepo aja. Orang lagi ngomong pelan-pelan dia nyebut. Itu nggak, takwanya itu nggak bagus. Justru kalau kita orang bertakwa, Pak, nih lagi kita bertiga, tiba-tiba dia ngomong agak sedikit kayak rahasia. Bapak, Ibu harusnya menjauh. Jangan sampai kita justru berarti dia pengennya apa? Sifatnya rahasia pembicaraan. Maka kita agak menjauh, ajak bicara ke sini, jangan ke sini. Itu orang yang bertakwa. Kalau nggak bertakwa mirip. Nah, ini tanda orang yang nggak bertakwa nih. Pengen tahu urusan apa?
urusan orang. Itu orang sono, kalau kita mah nggak ada. Kita sibuk sama orang kantor, kerjaan kantor itu banyak, mau ngapain ngurusin orang. Itu adalah min husni islam bil mar'i tarku ma la ya'ni. Nggak mau tahu kalau bahasa orang sekarang apa, ngurusin orang. Saya bukan urusan saya, sudah. Ya, kalau bahasa mungkin kalau kita di kantor ini kita sudah punya tugas sendiri. Ya udah, tugas kita aja. Tugas orang sudahlah, biarin dia sendiri. Kecuali dia minta bantuan, nih saya ada masalah, boleh. Nah itu boleh kita kasih, boleh ikut masuk. Makanya di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita dilarang mendengar atau berusaha mendengar bisik-bisik orang. Bisik-bisik orang nggak boleh kita dengerin. Nah, kita lagi rame begini, dia bisik-bisikan, itu kita nggak boleh. Pengen tahu apa bisikan. Tetapi bagi orang yang duduk bertiga, kita lagi bertiga duduk, nggak boleh bisik-bisikan dua, kecuali tiga diajak ngomong. Dua bisikan ini haram. Tidak boleh berbisik apa dua orang sementara yang satu nggak diajak. Kenapa? Setan akan masuk. Wah, jangan-jangan ngomongin kamu tuh. Jangan-jangan ada sesuatu. Nah itu akhirnya menjadi apa? Dilarang. Gosip. Itu akan menjadi suudzon. Atau kalau sekarang bukan dengan apa bisikan, juga sama, bisa diterjemahkan juga ngomong atau berbicara dengan bahasa yang tidak kita paham. Buat-buatnya Jawa, saya Betawi misalkan, ngomong bahasa Jawa, kalau ngomongin apaan kamu? Ini kita nggak tahu juga kan, nggak kenal bahasa apaan ini. Jangan-jangan kamu ngomongin saya, kan? Itu sama dengan bisik-bisik itu. Atau kita mungkin bahasa Inggris berduaan, sementara saya nggak ngerti bahasa Inggris, itu tidak boleh. Kalau bertiga, ya harus diajak bertiga. Tapi kalau berjamaah begini, rame-rame seperti ini, ada dua orang yang berbisik, nggak apa-apa. Kalau semuanya curiga nggak mungkin, kelebihan. Jangan bisikin kita bareng-bareng. Masa dua orang bisikin kita semuanya? Nah, tidak mungkin. Hanya dia aja perasaannya terlalu gede. Melihat orang bisik-bisik langsung jadi apa? Curiga, GR dibisikin. Enggak. Inilah bagaimana Rasulullah mengajarkan, kalau memang ketakwaannya kamu bagus, kamu tidak akan mau mengurusi urusan orang. Tarku malayani, sudahlah, bukan urusan saya, biarin. Itu adalah orang yang beriman. Tapi kalau orang yang tidak beriman, maaf, suka mau tahu urusan orang, bukan urusan dia pengen tahu. Makanya di sini insya Allah kita menjadi orang yang bertakwa secara betul, amin. Bahkan tidak boleh mencari-cari apa urusan orang. Bahkan di dalam Islam, seandainya misalkan saya punya tetangga, tapi saya curiga di tetangga saya, kalau malam jam 2 kok rame, ada apa? Akhirnya saya ngintip, ada tembok, ada bolong gitu ya, saya ngintip gitu, malam-malam saya ngintip deh. Si tetangga kaget, ada apa? Ada mata ditusuk gitu. Matanya apa? Mata kita buta, nggak kena hukum. Kan di dalam Islam kalau membuat buta orang harus dibutakan lagi. Saya nggak kena hukum. Kenapa? Karena dia mengambil apa? Cara mengintip, dan bila ditusuk matanya kena, nggak kena hukum dalam Islam. Kenapa? Hukum haram kalau dia mencari apa? Mencari tahu urusan orang. Itu kan urusan orang. Kecuali kita dikasih tugas menjadi sebagai apa? Detektif kali ya. Mata-mata, apa-apa, itu memang tugas yang dapat dari negara untuk menyelidiki, itu boleh. Seperti Umar bin Khattab malam-malam dengerin suara orang di rumah, ini ada apa? Oh ternyata lagi susah, pengen rumah karena dia petugas. Tapi kalau bukan petugas, nggak ada. Bapak nggak usah dengerin rumah tetangga, ntar melaporan ke RT, Pak RT tetangga, mau ngapain? Haram hukumnya, tidak ada hukum, dan itu menunjukkan kelemahan iman. Oleh karena itu insya Allah kuatkan takwa kita semuanya, Allah kuatkan iman kita semuanya, dan semoga waktu-waktu yang telah kita lalui semuanya berisi dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Terlebih alhamdulillah saat ini kita sudah berada di penghujung tahun 1444. Besok hari Selasa sudah akhir tuh. Rabu adalah hari 1, tanggal 1 1445. Kalau tahun kemarin masih mau ngurusin orang, ayo tahun ini jangan ngurusin orang lagi, kecuali diminta kita untuk ngurusin. Kalau tahun kemarin masih banyak kita buang waktu-waktu yang tidak ada manfaatnya, ayo tahun baru ini kita gunakan waktu kita semaksimal mungkin untuk bisa kita menjaga waktu kita. Jangan sampai terbuang kecuali mengandung kebaikan dunia wal akhirah. Dan semoga tahun ini menjadi
tahun yang berkah untuk kita semuanya. Tahun 1445 menjadi tahun dibukanya segala kesulitan kita, diangkat semua permasalahan kita, diampuni segala dosa dan kekurangan kita. Apabila di tahun yang lalu masih ada yang sakit dari keluarga kita, semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus tentunya untuk pimpinan kita yang sedang kurang sehat ya. Kita doakan semoga dengan keberkahan suratul Fatihah Allah angkat, Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kenormalan seperti yang itu sebelumnya dan lebih baik dari sebelumnya. Al-Fatihah bi niyyati syifa, anallaha yashfi'u syifaan la yughadiru saqaman. Allahumma rabban nas idhabil bas washfi anta syafi syifaan la yughadiru saqaman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Habib untuk tausiahnya. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab baik offline maupun online. Pada jamaah yang ingin bertanya kami persilahkan, boleh sesuai tema maupun di luar tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Habib. Tadi yang disampaikan di surga ya, yang nyesal ini. Tapi saya pernah mendengar kisah nyata di Mekah itu juga dilihatkan dosa-dosa kita. Jadi yang naik haji niatnya kurang bersih, nah itu di sana ditunjukkan saat dia menyentuh Ka'bah. Ada cerita di kampung itu, dia lupa dan kelakuannya selama sebelumnya ditunjukkan di situ. Itu apa benar tuh? Terima kasih. Iya, ini benar apa tidak? Orang yang melakukan atau beribadah haji atau umrah atau mungkin yang kita sering sebut apa kebanyakan haji ya, bahwa dosa-dosa kita akan terlihat atau mungkin ditunjukkan atau juga dibalas di sana. Tentunya yang kalau kita lihat dari hadis Rasulullah SAW bahwa haji baik jangankan di Mekah bahkan sampai di Arafah pun merupakan hari yang disebut Yaumul Marhamah atau ma min yaumin aktsar ay yu'tikallahu abdan minan nar illa min yaumi Arafah. Bahwa kata Rasulullah tidak ada hari yang lebih banyak di mana Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka daripada hari Arafah. Ternyata hari Arafah itu adalah disebut hari pembebasan. Pembebasan dari apa? Dosa yang pernah kita lakukan itu dihapus. Semua kesalahan yang kita lakukan dihapus. Jadi bukan hari pembalasan. Nah, kalau haji hari pembalasan pada takut. Saya di sini suka mukulin orang, terus haji digebukin saya lagi. Jadi pada nggak puasa, jadi nggak pergi haji, karena dianggap hari pembalasan. Sebenarnya bukan hari pembalasan, tapi hari penghapusan, hari pembebasan. Tapi mungkin ada juga orang yang memang di sini ya dolim berangkat digebuk orang. Boleh jadi. Kenapa? Yang pertama, karena dia belum bertobat saat berangkat. Dia belum tobat. Makanya sebelum taubat, sebelum berangkat kita sudah niatkan kepada Allah untuk melaksanakan ibadah haji, niat supaya diampuni, maka habis. Tapi mungkin dia belum niat itu, atau ada niat buruk untuk menunjukkan ntar coba-coba aja sama pergi haji macam-macam yang saya gebuk sana. Wah, ini di sana juga ada niat mau gebuk orang, akhirnya digebuk orang di sana. Jadi ternyata itu karena tidak ada niat berubah, tidak ada niat untuk diampuni, tapi malah niat yang buruk. Boleh jadi, dan itu bisa terjadi. Ada memang kelakuan orang ini di sini suka begitu, di sana digitukan sama orang, bisa. Karena tadi dia tidak merubah niat waktu mau berangkat, bahkan maaf dia niatnya masih ada, sifat sombongnya masih ada, itu kena, itu ada. Tapi kalau normal-normal aja, sebenarnya justru di sana itu menjadi penghapus, dosa-dosa kesalahan semuanya. Makanya di dalam hadis tidak ada orang yang wukuf di padang Arafah keluar kecuali semua dosa yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah Allah berikan kemudahan
untuk kita semuanya diberikan rezeki, diberikan kesempatan waktu, sehat walafiat untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Habib, jadi ini saya banyak mengutip omongan-omongan atau statement di luar sana. Jadi yang menyatakan bahwasanya surga neraka itu bukan urusan kita, urusan Allah. Jadi lu mau sholatnya mau sholat terus kayak mau enggak gitu ya, itu bukan kita lah. Akhirnya dengan ungkapan itu banyak juga tambah statement yang menurut kita jadi agak menyepelekan untuk beribadah. Ya sudah, kalau emang surga neraka itu punya Allah dan emang hak prerogatifnya Allah, ya sekalian aja saya juga nggak perlu sholat gitu. Bahkan ada yang artis gitu ya nyatakan saya memang nggak sholat dan saya nggak apa-apa nggak sholat dan nggak apa-apa masuk neraka. Nah itu mungkin mohon diberikan nasihat buat kita Habib, buat kita di sini, bahwa memang walaupun itu hak prerogatifnya Allah, tapi memang kita tetap memang harus beribadah. Terima kasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semuanya haknya Allah. Kita mati dengan kehendak dari Allah, kita hidup dengan izin dari Allah. Nanti kita masuk surga juga haknya Allah, dimasukin neraka juga itu adalah haknya Allah. Tidak ada yang bisa protes dengan apa yang dilakukan oleh Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kita tahu punya sifat Ar-Rahman, sifat Ar-Rahim, sifat adil. Allah tidak berlaku walaysa bidzallamin lil abid. Allah tidak berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Tidak berlaku zalim hamba-hambanya maksudnya bagaimana? Allah tidak mungkin berlaku zalim kepada hambanya. Di dalam keterangan Quran, hadis Rasul, Allah sudah bilang, siapa yang taat kepadaku, aku akan masukkan surga. Siapa yang tidak taat, aku akan masukkan neraka. Siapa yang melakukan sholat begini akan dapat pahala begini, yang tidak sholat akan dapat siksaku. Itu kan selalu ada. Berarti memang benar itu haknya Allah. Tapi kalau kamu mau masuk surga, itu sudah disebutin tuh caranya, melaksanakan perintah-perintah Allah. Jangan dipikir, walaupun sholat, kalau Allah nggak kehendaki masuk surga, ya nggak masuk surga. Walaupun maksiat terus, tapi kalau Allah kehendaki masuk surga, masuk surga. Oh, nggak begitu. Walaupun Anda sholat sampai benanah, sampai kakinya merah hitam semuanya, sholat terus, kalau memang Allah kehendaki masuk neraka aja. Ini walaupun nggak sholat dari ujung-ujung, kalau memang Allah kehendaki surga. Iya, itu kehendak Allah. Tapi bukan Allah orang apa zat yang zalim. Allah bilang, aku tidak akan pernah menzalimi hamba. Aku sudah bilang, orang yang taat aku masukkan surga, orang yang tidak taat kepada aku masukkan neraka. Gak mungkin orang gak taat dimasukin surga, orang taat dimasukin neraka. Allah berlaku zalim, gak mungkin. Berarti hati-hati, jangan sampai mengatakan sudahlah urusan surga neraka itu urusan Allah. Walaupun saya gak sholat, kalau Allah kehendaki masuk surga, nggak bisa. Allah sudah janji dan Allah tidak akan pernah mengingkari apa yang ditetapkan. Maaf, kita aja punya perusahaan di kantor, kita sudah tetapkan siapa yang segini kerjanya akan begini, siapa yang melanggar akan begini. Maka ketika melanggar, pasti kena aturan. Kita aja manusia tidak mau yang melanggar dikasih yang baik, yang nggak melanggar dikasih hukuman. Tidak mungkin manusia. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu yang pertama. Terus maka jangan dibilang, itu mah haknya Allah. Kalaupun saya baik, kalau nggak dimasukin surga kan cuma masuk neraka juga. Yang nggak sholat belum tentu masuk neraka, bisa juga masuk surga. Kehendak Allah tidak. Allah sudah buat aturan. Buat aturan, siapa yang baik taat masuk surga, yang nggak taat masuk neraka. Yang kedua, ini yang lebih serem. Orang nggak sholat dosa besar. Orang maksiat, mabuk misalkan, dosa besar. Tapi lebih besar lagi ketika mempermainkan hukum itu sendiri. Mempermainkan hukum ya. Ada orang yang tidak sholat tapi dia merasa berdosa. Ada orang yang tidak sholat, dia merasa dosa. Ada orang yang tidak sholat terus dia bilang, sholat udahlah, ini kan juga Allah yang nentuin surga neraka. Ini meremehkan. Ini maaf kata ulama, orang yang sama-sama nggak sholat tapi gede dosa yang mana? Dosa yang meremehkan yang tidak sholat. Dia sholat
dia tidak sholat, dia merasa punya dosa, itu jauh lebih baik daripada yang model kayak begini nih. Yang apa? Yang tidak sholat terus dia bilang, kalau emang udah masuk surga aja walaupun nggak sholat. Ini kalimat ungkapan meremehkan. Atau contoh lain, ada orang yang mabok, minum khamar, makan mengkonsumsi narkoba. Ada satu orang lagi tidak mengkonsumsi narkoba, tapi dosanya bisa lebih besar yang orang yang tidak mengkonsumsi narkoba. Dia mengkonsumsi narkoba dosa besar, karena minuman khamar termasuk dosa besar, mabok dan seterusnya dosa besar. Tapi ini lebih besar dosanya kalau dia bilang minum khamar, narkoba nggak apa-apa, kalau memang Allah ampuni diampunin, kalau Allah kehendaki masuk surga nggak apa-apa minum apa narkoba, mengkonsumsi narkoba. Ini lebih besar dosanya daripada yang ini. Kenapa? Dia meremehkan hukum. Kalau ini tidak menjalankan hukum. Beda antara tidak menjalankan hukum dengan meremehkan hukum dalam Islam. Saya nggak apa-apa masuk neraka, apalagi neraka nanti banyak artis, saya bisa ketemu di sana. Daripada di surga nggak ada orang artis, paling nggak ada kiai. Dia bilang begitu. Hati-hati. Kalimat itu tuh, itu melecehkan. Itu mengecilkan sesuatu yang besar. Kalau dalam Al-Quran, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan sesuatu yang diagungkan Allah menunjukkan ketakwaan. Tapi meremehkan sesuatu yang diagungkan itu kan besar. Masalah surga neraka itu besar di hadapan Allah, dia remehin. Dia main-main. Dia bikin pelesetan, dia bikin gurauan. Hati-hati. Gurauanmu itu lebih besar daripada kamu tidak sholat. Kamu nggak sholat besar dosanya, tapi lebih besar lagi tadi meremehkan sesuatu yang sangat besar di hadapan Allah. Makanya kita sedih kalau ada orang ngomong begitu, dia bicara begitu, padahal kalau sakit gigi aja nangis-nangis, baru dipukul sedikit nangis-nangis, dia nggak tahu itu neraka, dianggap sesuatu yang kecil. Ini karena iman. Makanya kata para ulama, sungguh orang seperti itu tidak punya takwa, tidak punya iman. Dan ini awas, kalimat itu lebih besar dosanya daripada dia tidak sholat. Tidak sholat dosa besar, tapi meremehkan sesuatu yang besar di hadapan Allah lebih besar. Nah ini hati-hati ya, makanya maaf ya, kemarin-kemarin itu kan rame ya urusan zaitunnya, urusan rame nih ya. Memang aslinya zaitun itu obat sebenarnya. Kalau kita makan buah zaitun itu bagus, buah tapi sekarang mau jadi racun nih, bisa ribet di urusan ini. Nah sebenarnya sholat renggang-renggang itu nggak apa-apa, nggak batal. Satu jamaah sini, satu lagi di sini, satu lagi di sana, satu di pojok, nggak batal. Cuma nggak ngikutin sunnah. Perempuan sholatnya sob di sini perempuan, laki di sini, laki di belakang, perempuan di depan, batal nggak? Nggak batal, nggak batal sholat. Itu kalau bahasa ulama makruh, kurang bagus. Jadi apakah orang gara-gara begitu sesat? Nggak sesat. Saya sholat di belakang perempuan, nggak sesat. Saya mah sesat gara-gara sholat. Cuman sob saya perempuan situ, sholat di depan ngeliatin tuh perempuan di sob pertama, laki sob sob kedua, laki demen sob kedua ngeliatin. Di depan yang ngeliatin. Dosa nggak? Bukan kalau bahasa batal nggak batal. Nggak batal, sholatnya yang penting. Cuman salah. Yang bagus perempuan itu di belakang. Tapi kok ada yang nyesatan gara-gara begitu? Dianggap sesat bukan gara-gara sholatnya, membenarkan hukum yang salah, itu yang jadi besar. Sebenarnya melakukan itu nggak besar, tapi ketika ini yang benar, nah ini membenarkan yang salah, itu yang jadi besar. Ada nggak masalah. Allah Akbar, asyhadu alla, boleh silakan aja menghadap ke sini, boleh, itu nggak dosa. Cuman ketika begini yang benar adzan, itu yang besar. Merubah hukum yang nggak benar dibenarkan, disahkan, itu yang menjadi berat. Jadi orang adzan begitu nggak apa-apa. Ada adzan orang yang mestinya adzan di sini, di atas genteng ada Akbar boleh. Cuman nggak bagus tuh. Mas adzannya ada ngumpet di dalam kantor di bawah. Akbar adzannya di sana. Orang sholat di sini. Habis adzan mencatur di pos. Orang pada sholat, ini nggak bener nih adzan nih, sesat nggak sesat. Cuman adzan itu nggak sesat, itu kurang bagus. Yang bagus orang adzan ya sholat, jangan manggil ayo sholat, orang mau sholat dia pergi. Itu jadi nggak hayya ala sholat gitu kan, ayo sholat, itu bonong-bonong mau sholat.
muadzinnya kemana? Ngopi Pak di pos. Itu orang nyuruh kita apa? Sholat, dia ini pergi ke sana. Dosa nggak dia? Nggak dosa. Bagusnya yang adzan ikut apa? Sholat. Sesat nggak? Nggak sesat. Tapi ketika saya bilang bener tuh begitu. Jadi kalau adzan, habis adzan ngopi, nah itu yang jadi dosa. Yang sesat itu menetapkan hukum yang nggak benar dibenarkan. Kalau bahasa kita dibakukan menjadi hukum. Sholat yang benar, sholatnya harus jarang-jarang. Nah, harus jarang-jarang. Sholat yang benar nggak boleh dipisahkan antara laki perempuan. Perempuan yang datang duluan boleh di depan, laki di belakang. Menetapkan hukum yang salah, itulah yang jadi apa? Sesat. Jadi masalah, bukan masalah melakukan. Jadi kan orang yang tidak paham, masa ngomong begitu doang bilang sesat? Bukan, Anda bukan melakukan itu, tapi menetapkan hukum seperti itu, itulah yang menjadi sesat. Perempuan harus jadi khotbah, jadi khotib. Jumatan perempuan harus jadi khotib. Menetapkan hukum, ini yang nggak boleh. Jadi harus kita paham ya, antara melakukan kesalahan dengan menetapkan hukum yang salah menjadi benar. Makanya di dalam hadis dikatakan apa? Orang yang termasuk bisa kufur menghalalkan apa yang diharamkan dan mengharamkan apa yang dihalalkan itu lebih besar daripada melakukan haram. Minum bir dosa besar, tapi menghalalkan bir itu bisa kufur. Bir halal, kafir itu bisa tuh. Tapi kalau orang mabuk nggak kafir. Nah, jadi menetapkan hukum itu lebih besar daripada melanggar apa? Melanggar hukum. Makanya dalam hadis, dalam ayat, jangan menghalalkan apa yang diharamkan Allah, jangan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Kalau kamu lakukan, kamu sesat. Jadi beda ya antara melakukan dan menetapkan hukum. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih untuk sesi tanya jawabnya. Akhirnya kita sampai di penghujung acara, yaitu berdoa bersama dan akan dipimpin langsung oleh Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf. Sebelum kita berdoa bersama, saya selaku pembawa acara, jika terdapat salah kata ataupun sikap yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Habib Abdurrahman, dan silakan untuk menyampaikan. Taib, kita mengangkat kedua tangan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pertemuan ini diberikan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan keberkahan majelis ilmu Allah kabulkan semua hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah angkat segala kesulitan kita, Allah ampuni segala dosa-dosa dan kekurangan kita, Allah angkat penyakit kita, dan semoga kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dijadikan kuburnya taman-taman surganya Allah. Yang masih ada semoga diberikan panjang umur, sehat walafiat, istiqamah di dalam ajaran Nabi Muhammad SAW, dan semoga keluarga kita semua dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak kita semua dijadikan anak yang saleh dan salehah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan maqbula. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kurangnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebagai penutup acara pengajian sore hari ini, marilah kita bacakan doa kafaratul majlis.